Bismillahirrahmanirrahim. Ini syarat takbiratul ihram mikot 16. Jadi ada 16 syarat. Situng sepepeh nalika ngadeg lamun sholat fardu. Jadi syarat yang pertama takbiratul ihram itu adalah jatuh atau diucapkan ketika berdiri, posisinya berdiri jika itu sholat fardu. Mampu berdiri dan mulai orang tak mampu mancing bisa sujud. Jadi syaratnya yang pertama adalah harus diucapkan ketika berdiri dalam sholat fardu. Dalam sholat sunat dikatakan apa? Tujuh takbiratul ihram. Nomor 2, kalaban moca Arab. Jika juga bagi yang mampu pakai Allahu Akbar. Misalkan tidak pernah ngaji atau orang mu'alaf, orang guru masuk Islam, tak bisa mengucap Allahu Akbar, berarti bisa diterjemahkan. Tak apa-apa. Berkalaban lafaz Allah, jadi pakai lafaz Allah. Tak boleh pakai asmaul husna selain umpamanya Ar-Rahman Akbar. Ar-Rahman Akbar, nikah hukum boleh. Berkalaban lafaz akbar, tak boleh misalkan lafaz kabirun atau akbar, tak boleh macam boleh. Misalkan Allahu Arham, umpamanya Allah Arham berarti dan semaha belas. Jadi kalau hukumah tak boleh, harus pakai lafaz akbar. Akbar ini dari sisi tafsir, isim yang paling menunjukkan arti paling maha. Isim tafsir. Kita tak oleh pas misalkan Allahu Kabirun ini pakai akbar dari kata dasar yang sama tapi lain bentuk. Nomor 2 Kabirun pada akbar, maka tak boleh tak sah hukum misalkan Allahu Kabirun meskipun artinya sama-sama besar. Berkalaban terbit elak-elakna lafaz sedua. Jadi tak boleh akbarullah. Jadi harus terbit Allah dulu baru akbar. Tak boleh akbarullah. Nah, ini kan hukumnya tidak sah. Bentang malancem dan hamzana lafaz akbar. Hamzana a. Oleh para cewek Allahu Akbar kan oleh bertamaran cendak tebekan lafaz akbar bergilai para cewek Allahu Akbar nikah hukum dasar bertah angin bumi wow semate kota bawau seodi seberharkat maksudnya elak-elaklah kalimat dua takbir. Jadi tak boleh nambahi wow, baik itu wow sukun ataupun wow berharkat, misalkan Allahu Akbar oleh hukumah, kemudian wow sukun umpamanya Allahu Akbar jika hukumah tak sah takbiratul ihram. Bermancing bektok lamun sholat seandi bektok, jadi memang harus masuk waktu sholat. Misalkan kikol 11 sholat zuhur takbiratul ihram tak sah. Kemudian mengeding dan abadna TV dan sabennya huruf takbir. Jadi selanjutnya syaratnya itu harus didengar oleh diri sendiri. Jangan karena pas misalkan kita tahu pas Allah Akbar kayak kita dah salah. Misalkan waktu bagaimana dia mengucap saja. Kalau kemudian ini kan asal, jadi harus marketing dan kabarnya tinggi Allahu Akbar. Kemudian bersete takbir posisi madhab kiblat, jadi harus ketika menghadap kiblat. Kita syaratnya bentak mengurangi bentak ngobrol dan huruf takbir tidak boleh nambahi huruf, misalkan Allahu Akbar wataba nambah dhamir Allahu Akbar, boleh tambah dua wataba tambah iya
Allahu ya akbar, kita tahu oleh hukum kita sah. Kemudian maju kemudian takbir makmum dari takbiran imam kalau sholat berjamaah. Jadi kalau kita sholat berjamaah, jeling dulu imam apa sudah beres takbirnya atau belum. Mau misalkan imam baca Allah kemudian kita langsung takbir, nikah hukum sholat kita itu tidak sah. Kenapa? Karena kita menggantungkan sesuatu yang belum jadi. Karena imam kita detik siapa jadi? Imam kita detik. Detik mula baru akbar, imam lamare, baru kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi harus maju kemudian, harus meskipun abareng kita tahu lainnya. Jadi imam dan kita kemudian takbir bareng kita tahu lain. Tak sah hukum. Beda misalkan rukun selain ini kata apa? Misalkan kita baca Al-Fatihah atau intidal atau ruku ini kata apa? Karena bangun takbir boleh, takbir nikah adalah pembuka sholat. Ketika imam kita mare, kita buka, kita beres buka, kemudian kita sudah takbir, itu tidak sah hukumnya. Selain selesai dari takbir, rukun-rukun selain apa yang dikatakan apa? Ketika takbir tak boleh apa yang di imam atau juga tidak boleh. Jadi nikah adalah syaratnya takbiratul ihram. Jadi saya kocak takbiratul ihram nikah adalah takbir yang mengharamkan segala aktivitas sebelum yang luar sholat. Apapun itu, makan, ledung, acaca, itu hukumnya haram. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala aktivitas di luar sholat. Takbiratul ihram. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka itu adalah sebuah pengakuan bahwasanya ada semaha raja kecuali Allah. Tapi efek kira jangan sampai pas menghayal saya yang lain Allah ya raja seperti apa. Allah lebih besar dan tidak akan sama dengan apa yang kita pikirkan. Pokok itu yang harus ditanamkan. Pokok Allah, kalau misalkan pikiran kita itu pas menghayal mendeman, yakini bahwasanya Allah berbeda dengan apa yang kita hayalkan. Apa yang kita bayangkan tentang Allah, Allah berbeda. Tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Mungkin bisa dicapai oleh akal manusia jika makhluk bisa efektif. Allah tidak bisa. Jika takbiratul ihram saat terjadi buruk ber-16 jadi mau diberikan. Jadi misalkan Allahur Rahmanur Rahim akbar dikatakan apa? Mau sampai telo misalkan Allahur Rahmanur Rahimul Jalilul akbar nikah hukuman tidak boleh sampai telo. Misalkan Allahur Rahman akbar dikatakan apa? Jadi ngalah sebiasa beri meskipun nikah tak apa. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbaru. Nah, nikah hukumnya tidak boleh. Lancang dulu. Misalkan nambah sifat asmaul husna beri 2 poin paling banyak nikah. Kemudian tining syarat Al-Fatihah nikah 10 tadi syarat takbiratul ihram nikah rukun qauli. Kemudian syarat Al-Fatihah juga rukun qauli, rukun sesuatu yang harus dilakukan berupa lafaz atau ucapan. Situng tertib, jadi tak boleh misalkan Alhamdulillahirabbil alamin pas bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kan hukumnya tidak sah. Jadi harus tertib jadi boleh. Kemudian bertuli-tuli berarasah dan huruf Al-Fatihah. Jadi tidak boleh diperlama. Baca Al-Fatihah itu misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya Habib, kemudian pas Alhamdulillah. Jadi ini kan bisa tak sah hukum tali tuli. Maksudnya tali tuli dia pas baca Fatihah ngebut ujian. Maksudnya harus nuntut
jadi dengan abid cek lamun berajagah huruf Fatihah. Jadi jangan sampai misalkan Bismillahirrahmanirrahim bina ibadah langsung Bismillahirrahmanirrahim, ini hukuman tidak sah. Hurufnya harus jelas, tasdidnya harus jelas. Dan sepaling penting nikah biasanya dalam walau dolin, nikah harus jelas tasdidnya. Misalkan walau dolin, nah nikah hukuman tak sah karena tidak arak sah dengan huruf Fatihah. Jadi nampak jelas, nikah bukan mat lazim musakol kalimi yang makanan. Jadi harus jelas walaupun iya kan tasdidnya harus jelas. Niko berarasa tasdidnya Fatihah bentak nang lana kalimat Fatihah kala benang seranjang bentak nang sepandek seajat kala benang kaneko de makhluk berbacana Fatihah. Jadi misalkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nang saja cuma niat makhluk Fatihah itu harus dibalik lagi. Fatihahnya harus diulang dari awal karena tak sah. Pada benang cari. Nah, ini kan Fatihahnya harus diulang lagi, tak sah hukum. Kemudian Fatihah bertadak salah searosak dan maknana Fatihah akan ta'i bacaan amtu. Jadi an'amta alaihim wairil maudubi. Nah, tidak boleh pas baca an'amtu alaihim karena nikah rosak dan maknana Fatihah. Siratal ladina an'amta alaihim pas baca siratal ladina an'amtu. Karena jalan yang engkau beri nikmat atas mereka, pas artinya jalan yang kamu beri nikmat, manusia beri nikmat mereka. Gak bisa, itu hukumnya tidak sah. Misalkan jadi guru sampai mengubah maknanya Fatihah oleh kemudian bersebeda Fatihah itu posisi ngatek lamun sholat fardu pada takbiratul ihram harus ketika berdiri jika mampu. Bersemangat dengan abang tibi dan bencana Fatihah. Di Fatihah itu kita harus memperdengarkan kepada diri sendiri. Jadi oleh tokoh saya tak di abang tibi, tokoh kita sah Fatihahnya. Berada melatih kalimat lain dan kalimat Fatihah. Jadi tidak boleh ada doa yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Misalkan kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pas berdoa yang asyik kita baca Alhamdulillah. Nah, ini kan harus diulang lagi Fatihahnya. Atau ketika sholat pas berpetir kena langsung subhanarabbiyal a'la subhanallahi yusabbihu. Nah, ini bisa mekeh ke Fatihah maka harus diulang lagi Fatihah. Nah, kecuali berbeda misalkan imam lagi walaupun kita baru sampai ar-rahmanir-rahim kemudian kita mengucap amin, ini kan hukum tak pendapat. Jadi imam walaupun bahwa Bismillahirrahmanirrahim pasti mengucap amin kelun mengaminkan imam maka itu hukumnya tidak apa-apa karena amin gelap nikah termasuk kalimat yang berhubungan dengan sholat. Nikah. Jadi tidak ada hubungannya dengan sholat nikah Fatihahnya tidak sah. Betapa misalkan baca imam baca atin kemudian pas di akhir atin surat atin itu alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Kemudian makmum tepat alhamdulillahirabbil alamin, imam sudah beres alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, makmum baca belawana la dzalika minasyahidin. Nikah tak penapa karena itu ada sangkut pautnya dengan sholat. Nikah mencari pun misalkan berhasil pas berpetir kerja pas baca subhanallah itu harus diulang lagi karena tidak ada hubungannya dengan sholat.